Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Salih Wasalia kelas 5 SD Tisman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan. Oke, materi hari ini kita di tema 5G ya, sudah di akhir pembelajaran, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran 1 sampai 6, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini insyaallah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi surat-surat undangan, dapat mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, dapat menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah, dapat membuat undangan resmi, juga dapat mengidentifikasi cara menghargai jasa para pahlawan. Ya. Baik, di sini ada pengertian ya, di buku paket juga sudah ada. Perhatikan dulu. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Ya, surat undangan dibagi 3. Yang pertama, undangan resmi, undangan yang mengatasnamakan sebuah organisasi atau lembaga. Biasanya bersifat kedinasan ya, bisa perusahaan ya, atau lembaga pemerintah, lembaga sosial, atau juga bisa instansi pendidikan. Yang kedua, undangan setengah resmi ya, surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya meskipun acara yang dilaksanakannya adalah acara resmi personal, misalnya pernikahan ya. Undangannya tuh atas nama pribadi, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi, tapi acaranya acara resmi ya. Yang ketiga, undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga untuk kepentingan perorangan. Contohnya misalnya acara undangan ulang tahun anak-anak ya, atau undangan yang kecil yang lainnya, seperti itu. Baik, kita lihat gambar ya, di buku paket juga sudah ada. Di sini sebelah kiri ya, itu ada yang disebut dengan surat resmi karena mengatasnamakan satu lembaga ya. Yang atas ini undangan, yang sebelah kanan atas tuh undangan Askiadina, itu termasuk undangan tidak resmi. Dan yang Dewa Dewi ini undangan pernikahan itu setengah resmi. Ya, sebenarnya sih kalau undangan itu sendiri sebenarnya hanya 2. Ya, undangan resmi dan tidak resmi. Ya, yang setengah resmi ini memang masuk ke ranah undangan tidak resmi. Ya. Tapi tetap kalian nanti jika ada pertanyaan, sebutkan 3 jenis undangan, tetap jawabannya jadi 3 ya, resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Nah, ini bagian-bagian surat ya, surat resmi khususnya ya. Coba perhatikan pada gambar di sebelah kanan ini suratnya, di sebelah kiri ini bagian-bagian suratnya. Bagian paling atas itu biasa disebut kepala surat ya. Atau orang nyebutnya kop surat ya. Di situ ada tanda, ada nama dan alamat. Yang kedua adalah tanggal surat dibuat ya, Jakarta, Bekasi dan lainnya. Yang sebelah kirinya itu 3, 4 dan 5 itu nomor surat ya. Nomor surat itu dikeluarkan pada lembaga tersebut ya. Ini nomor yang keberapa. Ada lampiran ya, lampiran itu jumlah lembar yang disampaikan. Ada berapa? 2 lembar kah atau 1 lembar kah? Yang ke 5 itu hal, perihal. Maksudnya ini berisi lembaran ini berisi tentang apa ya? Isi dari surat tersebut, lembaran tersebut. Nah, yang keenam itu adalah alamat dan tujuan. Kita mau kemana ya? Yang terhormat, yang kami hormati, YTH, YKH di mana ya? Di seluruh Indonesia, di Bekasi, di tempat atau alamat yang disampaikan. Kemudian ada salam pembuka, Assalamualaikum, selamat pagi, disertai dengan isinya. Ya, salam beserta isinya. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Dengan demikian, demikianlah
Nah, seperti itu ya. Kemudian ada nama jabatan dan tanda tangan ya, nomor 10 itu yang membuat suratnya namanya siapa, ada jabatannya, kemudian di tengahnya tanda tangan, yang terakhir yang pertama itu jabatannya, tanda tangan, dan namanya ya. 11 itu biasanya kalau surat resmi itu ada tembusan. Tembusan itu semacam yang menyetujui ya 1, 2, dan 3. Ya, jika ada ini, jika tidak mengapa tidak dilampirkan ya. Jadi ini bagian-bagian surat resmi ada 11 bagian ya yang harus ada pada surat resmi. Nah, ini yang tadi ya, kop surat bagian atas. Nah, ini keterangannya. Kop surat berisi identitas stasi, pengirim surat beserta alamat lengkapnya, tanggal menunjukkan keterangan waktu, nomor lampiran dan perihal, berisi nomor dikeluarkan, kemudian keterangan singkat mengenai maksud surat. Alamat berisi identitas salam pembuka, pengirim surat sekaligus pembukaan surat ya. Isi surat, pesan yang ingin disampaikan kepada pengirim surat. Salam penutup, nama pengirim, identitas pengirim surat ya. Jadi ini tambahan saja buat yang tadi belum sempat mencatat, ini bisa kalian catat dari sini. Baik, dari undangan kita ada tambahan kembali karena sudah di akhir tema tentang langkah-langkah menentukan ide pokok ya. Di remind kembali, diingatkan kembali, ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks, yaitu ide pokok. Langkah-langkahnya seperti biasa dan sama di setiap subtema yang kita bahas, bahwa untuk menentukan ide pokok yang pertama baca teks secara utuh dan seksama, memahami topiknya, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf, menentukan kalimat utama, mencatat hal penting, dan jika belum paham baca sekali lagi atau berulang ya. Ini sebenarnya sudah kalian pahami ya, tinggal di sini hanya dirubah beberapa kalimatnya saja atau bahkan ada kalimat tambahan ya. Intinya sama saja, baca teks secara utuh dan seksama, memahami atau topik ya atau judul, memahami isi dan hubungan antar kalimat, menentukan kalimat utama, mencatat hal penting, dan membaca kembali jika belum paham. Baik, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks ya. Ini sudah kita bahas di subtema-subtema sebelumnya. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan bisa melalui Edik Simba atau 5W1H dan menggunakan peta pikiran ya untuk menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, ini untuk kita untuk mendapatkan informasi ya. Bikin pertanyaan, kemudian itu kita gunakan peta pikiran. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks atau artikel. Langkah-langkah untuk menguraikan teks menggunakan peta pikiran ya. Nah, ini langkah-langkah menguraikan teks menggunakan peta pikiran. Bagaimana cara yang pertama? Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Berarti kita otomatis harus membaca semuanya secara utuh dan seksama. Yang kedua, catat kalimat penjelas per paragraf. Kita cari, oh ini kalimat penjelasnya ini. Kalimat penjelasnya ya, bukan kalimat pokoknya, tapi kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya. Yang ketiga, tulis ide pokok dan kalimat penjelas ke dalam satu bagan peta pikiran. Ya, setelah ditulis kita turunkan menjadi poin-poin penting dalam peta pikiran. Ya, ini langkah-langkah untuk mengurai teks menggunakan peta pikiran. Ya, ini sama saja mencari informasi penting sebenarnya ya, cuma ini menggunakan peta pikiran. Baik, di sini ada Bulia salah menginput soal. Ini soal yang berbeda. Di sini kalian buat tugasnya adalah membuat bagan perbedaan antara surat undangan ya, surat undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi. Ya, kalian tulis dalam bentuk bagan. Kalau tadi kan berupa uraian ya, berupa uraian. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyampaikannya, menuliskannya dalam bentuk uraian, dalam bentuk perbedaan dan dalam bentuk tabel maksud Ibu. Kalian buat tabel ya tentang perbedaan dari masing-masing surat resmi, surat
surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi ya. Kalian tulis perbedaannya. Setelah itu kalian foto dan kirim ke WA Aktif Kuliah. Seperti biasa ditunggu sampai jam 8 esok pagi ya. Jangan menunda pekerjaan, langsung kerjakan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.